Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah para hamba Allah yang insya-Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah mengawali majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas, insya-Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Baik manfaat di dunia, apatah lagi manfaat di akhirat. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga dan orang-orang yang kita sayangi mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, yang akan kita bahas hari ini ialah tentang persaudaraan karena Allah. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 103. Ayat ini sering kita baca, paling tidak pernah kita mendengar. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Yang artinya wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, artinya agama Islam. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
Subhanallah. Sahabatku yang berbahagia, persaudaraan dalam Islam itu punya kekuatan ikatan batin, hati dengan hati, bukan setakat zahir dengan zahir bersahabat, tapi antara hati dengan hati. Mereka saling memberi nasihat dan saling menerima nasihat. Ya. Betapa indahnya kita ketika kita memahami ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu memang indah dan damai. Saya mohon maaf kalau ingin saya katakan, kalau orang mengerti ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam, maka saya pastikan hidupnya bahagia. Karena sumber bahagia itu ada dalam agama. Orang yang hidupnya tidak bahagia itu karena jauh dari agama. Kita tengok dalam kehidupan hari-hari, ada orang miskin, menurut ukuran kita mungkin dia miskin. Rumahnya barangkali lantainya pun mungkin tanah lah, atau di rata-rata gitulah. Atapnya barangkali daun, dindingnya barangkali papan biasa. Walaupun di rumah itu lantainya tanah, atapnya daun, dindingnya kayu barangkali, tapi di rumah itu mengamalkan ajaran Islam, menegakkan syariat Islam, mereka bahagia sekali. Coba perhatikan Rasulullah SAW sebagai contoh kita. Beliau, Rasulullah, kunci kekayaan harta dari timur dan barat, kalau dia mau boleh dapat. Jabal Uhud kalau mau dijadikan emas permata, dia boleh dikasih Allah. Rasulullah pernah tidak makan, pernah lapar dia. Rasulullah tidur itu pernah berbekas di pinggangnya, ini bekas apa namanya itu, pelepah pohon kurma, itulah tikar dia. Beliau tak punya TV, apalagi aircon, tak ada, kereta tak ada. Tapi di tengah-tengah kemiskinannya, beliau katakan apa? Al-baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Karena ajaran Islam. Dan kita juga tengok berapa banyak canda, tawa, gembira, bahagia dalam rumah tangga, walaupun mungkin mereka miskin menurut kita, tapi di situ ada tertawa, ada gembira. Kenapa? Karena mereka sangat dekat dengan Allah. Tapi kita tengok pula orang yang rumahnya mungkin di kondo atau rumah mewah, private barangkali, punya kereta besar, duit banyak, tapi beliau tidak bahagia. Tidur pukul 2 malam belum tidur lagi, gelisah aja. Sementara kawan saya tukang becak pukul 9 dah bahagia hidupnya. Ada kawan saya kaya, makan udang tak boleh, makan sotong pantang, makan daging kambing darah tinggi, apa lagi, makan ayam dah tak boleh, semua dah tak boleh. Padahal kaya dia. Kawan saya tukang becak, apa yang tak boleh makan? Selagi yang merayap dimakan dia, kecuali MRT itu pun pasal besi je, istilahnya lah. Selagi yang terbang aku makan Pak Ustaz, kecuali pesawat. Selagi yang di laut aku makan, kecuali kapal selam, itu pun karena keras. Apa yang dia tak makan? Bahagia hidup. Jadi jangan mengukur kebahagiaan seseorang itu dengan harta, jangan. Nah, di sinilah Islam itu.
Jadi ketika kita bersahabat karena Allah, maka yang muncul apa? Dari hati ke hati, dan sangat berbahagia kita berteman begitu. Tapi kalau kita berteman, bersahabat, bersaudara, ada sesuatu yang kita inginkan, mungkin dari hartanya, atau ya mungkin kalau dengan dia berkawan boleh naik pangkat, ujungnya kecewa nanti. Makanya sesuai dengan firman Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu kepada Allah, kepada tali Allah, yakni ajaran Islam. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Sahabatku sangat disayangkan, sangat disayangkan. Orang yang mengerti agama, orang yang paham agama, tapi gara-gara sedikit berbeda pendapat, dah tak kawan lah. Dah tak kawan. Yang satu baca usuli, satu tidak, dah tak ngam. Ini bukan aku punya geng. Hanya berbeda pendapat. Yang satu telunjuknya lurus, yang satu berputar, dah tak kawan. Ini kelompok lain apa ni? Yang satu baca Fatihah, dia baca Bismillah Zahar, yang satu sir, dah tak satu pengajian. Jangan. Selagi dia bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sahadatnya sama dengan kita, solatnya sama dengan kita, Qurannya pun sama dengan kita, Tuhannya sama, Nabinya pun sama, itu saudara kita. Soal berbeda pendapat itu hal yang wajar, hal normal itu. Saya kasih contoh biar kita paham. Jangankan saya dengan ustaz lain, jangankan kita berbeza pendapat. Perhatikan firman Allah, saya bacakan dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah menciptakan manusia, apa yang terjadi? Perhatikan betul-betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai malaikat, aku nak buat manusia di muka bumi. Bagaimana pendapat engkau? Apa yang terjadi? Ternyata malaikat mengajukan pertanyaan. Ada perbedaan di sini. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha wa yasbiqud dima. Untuk apa engkau menciptakan manusia? Tengok. Malaikat tak cakap terserah engkau lah ya Allah, kami ni apalah, ikut aja. Tak. Malaikat pergi tanya, buat apa kau ciptakan manusia? Bukankah kami telah bertasbih kepada engkau, mengabdi kepada engkau? Tapi Allah tak marah dia. Ada perbezaan pendapat, Allah tak marah. Apa kata Allah? Allah tak menggunakan kekuasaan. Allah boleh cakap, diam kau, ini aku punya pasal lah. Aku tak. Tapi Allah jawab apa? Jawapan Allah inilah ilmu kita. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, malaikat, aku lebih paham dari engkau. Artinya, jangan gara-gara beda pendapat kita pecah saudara. Jangan. Yang satu berdoa lepas solat, yang satu tak berdoa. Tak ada masalah itu. Tak ada masalah. Jangan gara-gara itu pecah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih paham, aku lebih mengerti. Artinya, setiap kita berbeza pendapat, jangan pecah, tetapi selesaikanlah dengan ilmu pengetahuan. Apa itu? Belajar agama. Yang bikin bergaduh ni kan yang di bawah, yang baru belajar.
Imam Syafi'i dengan Imam Hambali beda pendapat, tapi mereka tidak ada masalah. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i beda pendapat, tidak ada masalah. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi tak ada masalah. Itu indahnya. Kenapa? Karena mereka mengamalkan ajaran Islam. Kita pula tidak. Gara-gara beda pendapat sudah pecah. Jangan. Wala tafarraqu, jangan engkau bercerai-berai. Jamaah yang berbahagia, sekedar mengingatkan kita kembali, terutama adik-beradik ini. Selain dia saudara sesama Muslim, dia saudara satu keturunan bahkan. Berapa banyak di antara kita gara-gara harta, barangkali harta warisan, gara-gara cakap yang tak baik, adik-beradik bergaduh. Bahkan ada yang sampai tidak mau bertegur sapa. Bayangkan. Padahal kalau kita nak tahu resikonya, inilah akibat jauh dari agama. Okey, sekarang kita tengok resikonya, efeknya. Katalah adik-beradik ni bergaduh. Saya tak tahulah masalah harta ke masalah apa, pokoknya dia bergaduh dan tak tegur siapa. Pertama, efeknya apa? Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa tak tegur siapa lebih dari 3 hari, Allah menolak segala amalannya. Disebut al-musa'inun. Jadi tak tegur siapa ni cuma halal 3 hari, lebih dari 3 hari haram. Okey. Akibatnya apa? Semua amalannya ditolak, bukan tak sah, bukan tidak sah. Secara hukum syariat, hukum fikih sah. Kenapa sah? Karena kalau hukum fikih kan cukup syarat dan rukunnya, sahlah ibadah itu. Tapi kan Allah tak terima. Karena yang berhak menerima Allah. Ada sesuatu yang dilanggarnya, itu dia putus silaturahim. Amal ditolak. Satu. Yang kedua, kalau dia mati, ini kita takut lagi. Kalau dia mati masih putus silaturahim, artinya masih dalam keadaan yang haram, maka matinya itu bukan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah, seburuk-buruk kematian. Kenapa? Dalam keadaan yang haram masih. Ini kan berat sebenarnya. Selanjutnya apa? Pintu surga tertutup. Dalam hadis dikatakan apa? La yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi bayangkan, akibat perpecahan saudara, akibat tidak tegur siapa, amal kita ditolak, penat, solat, puasa, umrah, haji, sedekah kita bukan tidak sah. Yang kedua, kalau mati macam mana? Mati dalam keadaan melanggar aturan Allah. Nah, untuk itulah Allah perintahkan berpegang teguh, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu pada agama Allah. Begini, lunturkan ego kita, lunturkan ego kita, sombong kita lunturkan. Maaf ya, hanya orang-orang yang sombong lah, hanya orang-orang yang ego lah yang tidak mau minta maaf dan saling memaafkan. Itu hanya orang ego. Apa kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ma maknal kibri
apa itu sombong? Maka Nabi jawab, batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu menolak kebenaran. Jelas-jelas hadis Nabi melarang supaya jangan putus silaturahim, jangan tak tegur sapa, pintu surga ditutup, amalnya ditolak, terang-terang kebenaran dari Rasulullah, kebenaran dari Islam, tapi dia tolak. Inilah orang sombong. Wa ghamtun nas, dan suka meremehkan orang lain. Aku walaupun tak tegur dia, aku makan apa. Inilah dia. Aku tak tegur dia pun makan, aku tak tegur dia pun hidup. Aku tak kacau orang, itulah sombong. Nah, ini yang kita turunkan. Bahwa aku rela menegur dia, aku rela hubungkan silaturahim, bukan karena dianya, bukan. Tapi kenapa? Karena aku ingin amalku diterima Allah. Itu dia, egonya luntur, turun. Kenapa aku rela silaturahim? Kenapa aku rela jalin kembali silaturahim? Kenapa aku rela menegur dia? Karena aku ingin amalku diterima Allah. Aku ingin kalau mati husnul khotimah. Aku ingin masuk surga. Ini yang dikatakan ya, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Ittaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham. Takutlah pada Allah, jaga silaturahim. Jadi mulai hari ini hilangkan rasa ego, niatkan dalam hati, aku akan menyambung silaturahim. Kalau aku jumpa dia, aku tegur dulu. Dia tak layan, itu masalah lain, biarkan. Kadang ada orang tak layan bang. Assalamualaikum, dah. Dia tak jawab, tu dia punya pasal. Yang paling penting, kita sudah berusaha, gugur sudah kewajipan kita. Itu dia lagi yang masalah. Tu penting sekali. Sayang, kita solat, kita puasa, kita haji, tapi itu ditolak oleh Allah. Jangan bercerai-berai. Berapa banyak selalu saya katakan orang tua dalam kubur sekarang diazab oleh Allah. Kenapa? Kerana orang anaknya berebut harta warisan. Mestinya kita mungkin waktu hidup, ya mungkinlah tak sempat nak bahagiakan orang tua, tak sempat berbakti pada orang tua. Nah sekarang dia dah meninggal, janganlah menyusahkan lagi. Ini tidak, dahlah waktu hidup menyusahkan dia, dah mati pun nak menyusahkan orang tua juga. Masya Allah, Akbar. Ya. Jadi perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mari kita berpegang pada agama Allah yang Islam, dan kita tidak akan bercerai-berai, baik sesama saudara atau sesama Muslim. Ya. Dulu dijelaskan sebelum Islam datang, memang orang-orang jahiliyah itu saling bermusuhan. Semua menganggap diri lebih mulia. Kafilah ini anggap dia mulia, kafilah ini anggap lebih mulia. Akhirnya mereka selalu berperang, selalu bermusuhan. Tapi datang Islam mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kata Allah di sisiku, siapa yang bertakwa. Inilah ajaran Islam. Belum tentu orang itu bertakwa, belum tentu orang itu mulia, maaf. Maka jangan suka menghina orang. Mungkin orang yang kita hina itu, minta maaf, kadang-kadang kita kan memang selalu pergi masjid, mengaji, lalu tengok orang kita hina dia, belum tentu. Mungkin dia lebih bertakwa dari kita, mana kita tahu. Maka datang Islam mengajarkan persatuan. Dalam Al-Quran surat Hujurat ayat 10,
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Pakai kalimat innama artinya taukid, sungguh-sungguh. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Faslihu baina akhawaykum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jemaah, indahnya bahasa Al-Quran. Di ujung ayat ini, wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya engkau mendapat rahmat. Okey. Saya cuman mengingatkan baliklah. Takwa dalam bahasa yang mudah. Takwa dalam arti yang mudah. Mudah faham, mudah ingat. Apa itu? Ini selalu saya sampaikan. Di mana satu hari Khalifah Umar bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, bagaimana cara engkau berjalan? Kalau di jalan itu banyak duri, banyak kaca, banyak binatang berbisa, sedangkan cuaca gelap. Macam mana cara engkau berjalan? Engkau mesti berjalan. Macam mana caranya? Maka sahabat menjawab, aku akan hati-hati berjalan supaya tidak terpijak duri, tidak terkena kaca, dan tidak digigit binatang berbisa. Kami harus hati-hati berjalan. Maka Umar mengatakan, sifat hati-hati itulah takwa. Itulah takwa. Rasa hati-hati, perasaan hati-hati, hati-hati, itulah takwa. Bahwa kalau aku tak tegur dia, jangan-jangan ajalku sampai. Aku hati-hati. Untuk itulah dia akan mendamaikan. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat dikatakan, Nabi pernah tanya sahabat, mau tak aku kasih satu amalan, kata Nabi, yang pahalanya lebih besar dari sedekah, lebih besar dari solat? Sahabat jawab, mau. Apa itu? Mendamaikan saudaramu yang sedang berselisih. Itu pahalanya besar sekali. Damaikan mereka dan hati-hatilah kepada Allah. Supaya apa? Supaya mendapat rahmat. Nah, saya ingin katakan apa? Ketika kita hati-hati terhadap ajaran Islam, agama Allah, kita rela mengalah karena Allah, maka Allah akan kasih rahmat. Nah, rahmat ini penting sekali dalam hidup kita. Kenapa saya katakan perlu rahmat? Pertama, bila rahmat Allah sudah beri pada kita, maka dipastikan kita akan jadi orang baik. Jadi orang baik kita. Kenapa? Karena seseorang itu boleh jadi baik kerana rahmat Allah. Dalam surah An-Nur 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan kerana rahmatku, fadilahku, kalau bukan kerana rahmatku, kata Allah, tidak ada orang yang bersih selama-lamanya. Jadi kalau Allah sudah rahmati kita, maka kita jadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah sudah merahmati kita, maka mati kita husnul khotimah. Karena hanya orang-orang yang dirahmati Allah lah yang matinya husnul khotimah. Kalau Allah sudah rahmati kita,
pasti dosa kita Allah dah ampunkan. Kenapa? Karena seseorang itu untuk diampunkan Allah dosa-dosanya, dia mesti mendapatkan rahmat Allah terlebih dahulu. Kalau rahmat Allah dia tak dapat, maka dia tidak akan diampunkan Allah. Bagaimana dia mendapat rahmat kalau tak tegur siapa dengan saudara lebih dari 3 hari? Jemaah yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Al-Hasr, dan ini selalu dibaca oleh khatib dalam doanya khutbah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanallah. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu orang muhajirin dan orang ansar, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka berdoa, ya Rabb, wahai Tuhan kami, beri ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Saya tertarik menyampaikan sebuah kisah sebagai penutup kajian kita. Pada satu hari dalam sebuah majlis, tiba-tiba Rasulullah mengatakan apa? Ada laki-laki yang datang. Apa kata Rasulullah? Ini yang datang ini ahli surga. Wa ahli jannah, ahli surga. Sahabat yang duduk heran. Kenapa dia ahli surga? Kita bukan ahli surga ke? Sampai Nabi cakap ini yang datang ahli surga. Apa kelebihan amalannya? Sahabat diam. Besok dalam majlis yang sama, laki-laki itu datang lagi. Nabi bercakap, ini yang datang ahli surga, ahli surga. Sahabat tengok, dia lagi. Apa kelebihannya ini? Sampai 3 kali Nabi sebut ini adalah lagi ahli surga. Ada seorang sahabat, dia ingin tahu apa amalan dia. Aku nak amalkan juga. Akhirnya apa? Dia minta menginap di rumah laki-laki itu. Izinkan aku menumpang di rumah kau 3 malam aja. Karena ini semua sahabat Nabi, okey, tak ada masalah. Akhirnya mereka tidur di rumah. Sahabat Nabi tidur di rumah dia. Dia nak tengok apa amalan. Dia heran. Solatnya sama. Satu hari 17 rakaat ditambah sunat-sunat. Saya pun sama juga, segitu juga. Dia baca Quran, saya baca Quran. Saya berzikir, dia berzikir. Dia solat duha, saya solat duha. Dia tahajud, saya pun tahajud. Saya tengok sama aja amalan. Apa perbedaannya? Okey, mungkin malam ni belum nampak. Malam besok 2 malam. Begitu juga. Aku tahajud, dia tahajud. Dia baca Quran, aku pun baca Quran. Sama. Mungkin malam ketiga mungkin ada lain. 3 malam berturut-turut dia tengok sama. Apa yang dia amalkan sahabat tu, dia pun amalkan juga. Memang amalan dia selalulah. Sehingga dia cakap, wahai saudaraku, aku ingat cukuplah 3 malam aku bersama engkau. Sebelum aku pulang ke rumah, sebelum kita berpisah, aku nak tanya satu aja. Apa dia? Apa amalan yang engkau sembunyikan sehingga Nabi menyebut engkau ahli surga? Kata sahabat, apa yang kau tengok itulah amalan aku. Tak ada lagi nampak.
Apa yang kau tengok itulah amalan aku. Aku solat, aku puasa, aku haji, aku tahajud. Tak ada yang lain. Tak ada, biasalah. Cumanya ni. Cuma aku takkan tidur. Sebelum aku tidur, aku selalu minta sama Allah. Apa? Ya Allah, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa saudaraku sesama Islam. Ampunkan dosa-dosa orang yang telah menzalimi aku hari ini. Siapapun yang berdosa kepada aku hari ini, ampunkan dia. Dan aku pun sudah mengampunkannya. Dan aku sudah memaafkannya. Semua orang yang bersalah pada aku hari ini, ampunkan dia ya Allah. Dan aku memaafkan mereka semua. Apa kata sahabat? Inilah amalan spesial engkau yang mengantarkan engkau masuk surga. Jemaah, bagaimana kita mau masuk surga? Bagaimana kita mau jadi ahli surga? Kita dengki tak boleh tahan. Baru nak tidur, celaka, mulai keluar kalimat tak baik. Besok aksiden baru tahu. Semua yang disumpah seranah terus. Dia belum tahu aku siapa. Mulut aku masin. Masin pula ada mulutnya. Aku kalau doa mesti kabul punya lah. Aku kan keturunan wali juga. Wali apa? Wali Songo, Wali Sangak. Ya kan? Jangan. Ampunkan ya Allah semua orang yang berdosa kepada aku dan aku maafkan. Ini dia. Kalau ini menjadi amalan kita sebelum tidur, ya Allah, maafkanlah. Ampunkan ya Allah semua orang yang berdosa kepada aku dan aku telah memaafkannya. Subhanallah. Pintu surga terbuka untuk kita. Kenapa? Karena rahmat Allah turun waktu itu. Jemaah berbahagia. Orang kalau hati bersih, insya Allah tidak ada dendam di situ. Tidak ada dendam. Tapi kalau hati kotor itu susah. Hanya orang-orang yang sombonglah yang tidak mau minta maaf dan memberi maaf. Hanya orang sombong. Oleh karena itu, dalam rangka kita menjalin persaudaraan karena Allah, berpegang teguhlah pada agama Allah. Jadilah orang yang pemaaf. Perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Imran 134, wal afina 'anil nas, saling memberi maaf dan minta maaf. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Allah tidak akan mengampunkan seseorang kalau orang itu tidak mau mengampunkan kesalahan orang lain. Hati-hati. Ya. Baik, saya kira itu dulu. InsyaAllah bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Kita akan sambung nanti. Tapi saya Jumat depan mungkin cuti. Ya, mungkinlah. Kita jumpa Jumat satu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ya Allah. Tunjukkan ya Allah yang benar itu memang benar. Berilah kami kekuatan dengan rahmat-Mu untuk melaksanakan kebenaran itu, dan tunjukkan kami yang salah itu memang salah. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk meninggalkan kesalahan itu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'ati. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami, maka tetapkanlah hati kami ya Allah dalam taat kepadamu. Allah, bersihkan hati kami dari rasa dengki ya Allah. Bersihkan hati kami dari rasa hasad, dari rasa sombong, ujub dan takabur ya Allah.
masukkanlah rasa tawadhu, rasa qanaah ke dalam hati kami ya Allah. Allah, barangkali di antara kami ada yang putus silaturahimnya, maka mudahkan urusan mereka ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami ya Allah, agar kami selalu menjaga hubungan silaturahim di antara kami, baik kepada saudara kami ataupun sesama saudara semuslim ya, seagama dengan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.